Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Nah, inilah hasil dari belajar saya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian supervisi pendidikan. Jadi, dalam istilah supervisi pendidikan itu secara morfologi itu diambil dari dua bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super artinya di atas dan vision melihat. Secara keseluruhan artinya melihat dari atas. Kemudian supervisi menurut para ahli adalah jadi untuk para ahli itu menyatakan bahwa Adam dan Frankie itu menyatakan bahwa supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi menurut beliau supervisi itu berfungsi untuk merencanakan dan juga untuk memperbaiki pembelajaran dalam suatu program pendidikan. Jadi sebelum merencanakan, kemudian untuk memperbaikinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendapat menurut Bruton dan Brutzker bahwa supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Jadi menurut beliau itu bahwa supervisi itu memiliki tujuan memperbaiki secara bersama-sama dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangannya itu diperbaiki melalui supervisi, sehingga nanti tujuan utamanya adalah mempelajari. Jadi kita mempelajari bersama-sama pertumbuhannya itu seperti apa, kemudian perkembangannya seperti apa, yang perlu ditinjau itu dan diperbaiki itu pada bagian yang mana, seperti itu. Selanjutnya menurut Kimball Wills, yaitu supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Jadi dalam supervisi itu merupakan bantuan yang berfungsi untuk mengembangkan situasi dalam pembelajaran. Nah, pengembangan ini berfungsi untuk memperbaiki agar pembelajarannya lebih baik. Nah, daripada itu pula, untuk pengembangan ini merupakan suatu bantuan, yaitu dalam pembelajaran yang menginginkan nanti hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menurut Botman, yang menyatakan bahwa supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pada pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif. Jadi, pada kesempatan kali ini supervisor akan melakukan suatu usaha di mana usaha tersebut dilakukan secara individual atau perorangan pada setiap guru masing-masing, atau dilaksanakan secara kolektif atau berkelompok yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan membimbing secara tepat sesuai dengan pertumbuhan guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Kemudian usaha tersebut untuk menstimulasi guru-guru yang menjadi peran yang ada di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya adalah mengenai tujuan supervisi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pula mengenai supervisi. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan dalam supervisi pendidikan itu? Nah, yang pertama adalah tujuan umum menurut Nawawi, memberikan bantuan teknis, bimbingan kepada guru dan staf sekolah lain agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Nah, hal tersebut adalah tujuan umum dari supervisi pendidikan tersebut. Jadi pada
supervisor itu memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam melaksanakan supervisi kepada guru dan stafnya. Yang utama adalah untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Jadi secara umum adalah untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan khusus dari supervisi pendidikan tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja siswa dalam peranannya sebagai pelajar pendidik atau peserta didik yang dapat belajar secara optimal, kemudian untuk meningkatkan prestasi, kemudian untuk meningkatkan keaktifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Seperti itu merupakan tujuan khusus dari supervisi pendidikan itu sendiri. Oke, untuk inti dari fungsi supervisi sendiri adalah untuk membantu sekolah menciptakan yang bekerja secara profesional sesuai dengan kondisi masyarakat setempat itu berada. Jadi yang terpenting dari fungsi supervisi itu adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang secara profesional, maksudnya adalah guru-guru yang bekerja di sekitar sekolah, maksudnya di dalam sekolah tersebut dapat profesional, tidak egois dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan itu tersebut. Seperti apa? Ayo kita lihat. Pada ruang lingkup supervisi ini terdapat yang pertama, supervisi bidang kurikulum, 2. Supervisi bidang kesiswaan, ketiga, supervisi bidang kepegawaian, keempat, supervisi bidang sarana dan prasarana, kemudian supervisi bidang keuangan, supervisi bidang humas, dan yang terakhir adalah supervisi bidang ketatausahaan. Dari masing-masing bidang itu terdapat komponen atau strukturnya sendiri-sendiri dari masing-masing bidang yang nanti akan dipertanggungjawabkan langsung oleh supervisor atau oleh kepala sekolah. Jadi setiap pada struktur bidang akan dilaporkan, kemudian juga akan dievaluasi langsung oleh supervisor. Nah, sekarang mengenai supervisi pendidikan dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Jadi, dalam Islam sendiri juga mengatur mengenai supervisi. Dalam bahasan mengenai supervisi pendidikan dalam ruang lingkup Islam ini, maka tidak terlepas dari Al-Quran yang tertera dalam Quran Surat Al-Ahzab. Nah, yang di dalamnya itu membahas mengenai supervisi atau kepemimpinan yang seharusnya atau selayaknya itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.